Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Haikal dari kelas 03 TPLM 002. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen kolisi benturan. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah sistem berkas. Apa sih manajemen kolisi benturan? Fungsi HAS akan mendistribusikan data secara merata ke dalam berkas. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, salah satu strategi yang bisa diambil adalah mengkombinasikan beberapa fungsi sederhana dalam satu aplikasi. Ke samping kanan, beberapa cara yang dapat ditempuh untuk mereduksi kolisi adalah mengganti fungsi asing, atau dengan mereduksi atau membuat pengurangan faktor packing. Lalu ke bawah, faktor packing perbandingan atau rasio antara jumlah rekaman yang disimpan dalam berkas dengan kapasitas berkas. Faktor packing F sama dengan V tutup kurung sama dengan jumlah rekaman yang disimpan, jumlah total lokasi penyimpanan. Faktor packing sinonim dengan densitas packing atau faktor loading. Mengukur utilitas atau kegunaan penyimpanan. Faktor packing berbanding lurus dengan jumlah lokasi. Jika nilai packing faktor meningkat, maka kolisi akan lebih sering terjadi. Jika faktor packing diperkecil, maka diperlukan ruang yang lebih luas, dan ini mahal. Tetapi dengan demikian kemungkinan untuk kolisi menjadi berkurang, atau dengan kata lain, meningkatkan kinerja. Bisa dilihat di samping kanan gambar, kolisi penyimpanan, grafik hubungan jumlah kolisi dengan penyimpanan. Kolisi pada umumnya akan naik secara cepat bila faktor packing melebihi 90%. Resolusi kolisi. Tujuan resolusi kolisi ini mengubah fungsi asing atau faktor packing akan dapat mengurangi jumlah kolisi, tetapi tidak akan mengeliminasi kolisi tersebut. Oleh karena itu, perlu suatu prosedur untuk menempatkan sinonimnya ke posisi lain bila kolisi memang benar terjadi. Salah satu penyelesaian yang dapat dilakukan adalah memberikan petunjuk pada lokasi rekaman, sinonim. Bila terjadi sinonim jamak pada suatu home address tertentu, akan dibentuk rantai rekaman sinonim. Menempatkan rekaman sinonim pada suatu lokasi yang butuh probe tambahan yang minimum dari home address rekaman tersebut. Probe akses ke lokasi yang berbeda. Ini rekaman R1, R2, R3 memiliki hasil hasing pada masing-masing kuncinya memiliki nilai yang sama. Hasil pencarian home address sama R. Kurung. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya perebutan lokasi perekaman yang sama, yaitu lokasi R. Jalan keluarnya R1 menempati R2. Menempati S, R3 menempati T. Seperti sini rekaman, medan penghubung R1, R2, R3, medan penghubung lokasi R merujuk pada lokasi S, di mana tersimpan sinonim pertama yaitu R2. Disimpan medan penghubung lokasi S merujuk pada lokasi T, di mana tersimpan sinonim kedua yaitu R3, disimpan simbol atau petunjuk 0 pada medan penghubung T.
menunjukkan akhir dari rantai sinonim. Metode resolusi kolisi. Soal asing. Poin kedua, list flat insertion soal asing dan air list insertion soal asing. Poin ketiga, progressive overflow. Dan ini ada poin keempat, penggunaan bootstrap. Poin kelima, pembagian linier. Soal hashing, algoritma soal hashing dimaksudkan sebagai metode resolusi yang menggunakan petunjuk untuk menghubungkan elemen-elemen dari sebuah rantai sinonim. Soal hashing terdiri dari dua langkah. Langkah pertama, menentukan home address untuk masing-masing rekaman. Langkah kedua, tentukan lokasi rekaman. Rekaman sesuai dengan home address atau alternatif penempatan. Pengganti bila ternyata home address sudah diokupasi oleh rekaman ini. Algoritma collision hashing. Poin pertama, lakukan hashing pada semua kunci rekaman yang akan disisipkan untuk mendapatkan home address atau calon address yang mungkin akan ditempati oleh rekaman-rekaman tersebut. Jika home address kosong, sisipkan rekaman pada lokasi tersebut. Jika rekaman ternyata kembar, akhir program dengan pesan rekaman kembar. Jika tidak, untuk poin pertamanya, cari lokasi terakhir rantai sinonim dengan mengikuti petunjuk pada medan penghubung sampai menentukan simbol. Simbolnya seperti ini ya, yang menandakan akhir dari rantai. Untuk poin keduanya, cari lokasi paling bawah dalam berkas atau memilih alamat paling besar. Jika tidak ditemukan akhir program dengan pesan berkas penuh. Lalu poin ketiga, sisipkan rekaman ke dalam lokasi yang kosong, sudah teridentifikasi atau atur medan penghubung rekaman terakhir dalam rantai sinonim, agar menunjuk ke lokasi rekaman yang baru saja disisipkan. Lanjut. Poin 9. Rantai sinonim. Rantainya seperti ini. Rekaman R1, R2, R3. Alamat home address. Medan penghubung. Medan penghubungnya seperti ini ya. Rantai sinonim. R1 disisipkan pertama memperoleh lokasi sebagai home address-nya, yaitu R. Pada saat menyisipkan R2, maka terjadilah kolisi atau kolusi. Karena hashing, posisi hashing dari R2 juga R. Untuk itu R2 diletakkan pada lokasi lain, karena R sudah ditempati R1. Pada saat tersebut tersedia ruang S, maka R2 akan disisipkan pada lokasi tersebut. Dan petunjuk pada medan penghubung R diatur dengan menunjuk ke S. Kolisi kembali terjadi pada saat R3 akan disisipkan. Rekaman R3 kemudian disisipkan pada ruang atau alamat yang masih tersedia, yaitu T. Dan penunjuk dari medan penghubung S diarahkan ke T. Sementara medan penghubung T memiliki simbolnya seperti ini, yang berarti akhir dari rantai sinonim. Pada saat melakukan pembacaan rekaman, elemen rantai sinonim akan dibaca sampai rekaman ditentukan atau sampai terbaca akhir dari rantai sinonim. Lanjut ke poin 9, 10. Contoh pengaplikasian metode collision hashing. Ketika akan disisipkan kunci rekaman seperti di bawah ini ke dalam berkas dengan kapasitas 11. Rekaman ke 1 sampai dengan 7. Kuncinya ada 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60. Kunci mode 11 atau kapasitas kuncinya adalah 5, 7, 7, 6, 6, 2, 5. Hasil hashingnya seperti ini. Langkah-langkah dalam solid state hashing. Rekamannya 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10.
Rekamannya untuk yang ini kosong, medan penghubung seperti ini. Ilustrasi A menunjukkan file yang lebih kosong, yang masih kosong. Poin 11. Rekaman seperti ini 0 sampai dengan 10. Di nomor kelima ada 38, medan penghubungnya seperti ini. Rekaman dengan kunci 38 langsung ditempatkan di alat 5. Mengingat alamat tersebut masih kosong. Untuk yang C, rekaman adanya di nomor 5 juga, 38 poinnya. Dengan nomor 7, 51. Medan penghubungnya seperti ini. Rekaman dengan kunci 51 langsung ditempatkan di alat 7, mengingat alamat tersebut masih kosong. Untuk yang poin D, rekaman ditempatkan di nomor 38 sama 51, 40. Untuk medan penghubungnya yang nomor 7 ada 10. Rekaman dengan kunci 40 tidak dapat ditempatkan pada alamat 7 karena alamat 7 telah diisi oleh kunci 51 yang ini ya. Melainkan pada alamat yang masih kosong dan alamat paling besar yaitu 10. Petunjuk pada medan penghubung yang berada pada alamat 7 ditunjukkan ke 10. Lanjut poin ke-12. Untuk bagian E-nya rekaman ada di nomor 5, 6 sama 7, 38, 61, 51 sama nomor 10 ya 40. Untuk nomor 7 medan penghubungnya 10. Rekaman dengan kunci 61 langsung ditempatkan di alamat 6. Mengingat alamat tersebut masih kosong. Untuk bagian F, rekaman adanya di nomor 6, 5, 6, 7, 5, 6, 7, sama 9, 10. Untuk medan penghubungnya ada di nomor 7, yaitu 10 dengan nomor 6, 9. Rekaman dengan kunci 83 tidak dapat ditempatkan pada alamat 6. Karena alamat 6 telah diisi oleh kunci 61, melainkan pada alamat yang masih kosong. Dan alamat paling besar yaitu 9. Penunjuk pada medan penghubung yang berada pada alamat 6 ditunjukkan ke 9. Untuk poin G, rekaman ada berada pada nomor 24 sama 5, 6, 7, 9, 10. Untuk medan penghubungnya ada di nomor 6, 9 poinnya, nomor 7, 10 poinnya. Rekaman dengan kunci 24 langsung ditempatkan di lantai 2, mengingat alamat tersebut masih kosong. Lanjut ke poin 13. Untuk bagian H, rekaman ada berada pada nomor 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk medan penghubung nomor 8, 9, 10. Rekaman dengan kunci 60 tidak dapat ditempatkan pada alamat 5. Karena alamat 5 telah diisi oleh kunci 38. Melainkan pada alamat yang masih kosong dan alamat paling besar yaitu 8. Penunjuk pada medan penghubung yang berada pada alamat 5 ditunjukkan ke 8. Untuk membaca masing-masing rekaman sebanyak 1 kali, diperlukan rata-rata probe 10 sampai dengan 7 sama dengan 1,14. Hasil ini dari kunci 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60. Untuk kunci nomor 2, 5, 7, 7, 6, 6, 25. Untuk probe 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Untuk total probenya adalah 10. Menghitung probe rata-rata. Probe rata-rata. Probe total atau jumlah rekaman. Probe rata-rata sama dengan 10 per 7 sama dengan 1,14. Lanjut ke poin 14. Untuk membaca masing-masing rekaman sebanyak 1 kali, diperlukan rata-rata probe 10 sampai dengan 7 sama dengan, tetapi kasus kolisi benturan karena diperoleh
karena diperoleh 3 rantai terpisah dengan home address. 5, 6, 7. Jika ditambahkan 2 rekaman lagi dengan kunci masing-masing 20 dan 94, home address 9 dan 6, maka akan terjadi 2 rantai sinonim yang berkolisi. Untuk rekaman 24, 20, 38, 61, 51, 60, 83, 40, medan penghubung 8, ini yang dilingkar 9, 10, 4. Kunci 20 akan ditolak masuk alamat 9. Karena sudah ditempati oleh 83, ini yang dilingkari. Dan dilempar ke alamat 4, sementara 94. Yang memiliki home address 6 harus mencari akhir rantai simulasi yang ternyata berada pada alamat 4. Sudah diisi 20. Sehingga medan penghubung alamat 4 diarahkan ke 3, di mana rekaman 94 akan ditempatkan untuk membaca 20 dan 94 dibutuhkan masing-masing 1 kali. Diperlukan 2 dan 4 probe untuk menemukan 94. Termasuk sebuah probe di lokasi 4 yang berisi sebuah rekaman yang tidak memiliki home address. Yang sama dengan rekaman dengan kunci 94 terjadi 2 rantai sinonim yang berkolisi. Untuk rekamannya di samping ini, samping sebelah kanan, 24, 94, 20, 38, 61, 51, 60, 83, 40. Medan penghubungnya di nomor 4 ada 3, 5, 8, 9, 10. Perubahan rekaman 20 dan 94. Penambahan rekaman 20 dan 94. Lanjut kita ke poin 15. Kunci ada 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60, 20, 94. Kunci mod 2, 5, 7, 7, 6, 6, 25, 96. Untuk probe 112, 12, 122, 4. Untuk total probe atau probe total 16. Probe rata-rata, probe total jumlah rekaman. Probe rata-rata sama dengan 16/9 sama dengan 1,77. Faktor faking F sama dengan P tutup kurung sama dengan jumlah rekaman yang disimpan, jumlah total lokasi penyimpanan. Faktor faking untuk berkas yang terakhir adalah 9, 11, 0,81. Salah satu untuk mengurangi kolisi adalah mereduksi faktor faking, karena makin rendah faktor faking tersebut, makin kecil pula kesempatan untuk terjadinya kolisi rekaman dari satu rantai ke rantai yang lain. Lanjut ke poin 16. Latihan akan dilakukan penyisipan dengan kunci 73, 15, 44, 37, 30, 59, 49, dan 99 ke dalam berkas dengan kapasitas 12 maka. Rekaman ke 1 sampai dengan 8, kunci 73 sampai dengan 99, kapasitas mod 12 atau kapasitas kunci. Gunakan metode resolusi kolisi Swalested hashing untuk mereduksi faktor faking. Lanjut ke poin 17. List dan ACE. Apa sih itu list dan ACE? Algoritma yang bertujuan menyelesaikan masalah kolisi. List, Let Insertion Standard Swalested hashing. ACE, Array List Insertion Standard Swalested hashing. Untuk 3 varian dalam Swalested hashing. Yang pertama, mengorganisasi berkas dengan atau tanpa overflow. Yang kedua, menghubung item yang terkolisi ke dalam rantai. Yang ketiga, memilih lokasi yang belum ada penghuninya. Lanjut ke poin 18. Mereduksi kolisi dengan memodifikasi organisasi berkas dengan memisahkan antara area untuk data primer dengan area data overflow. Primer overflow seperti ini ya contohnya.
Area primer adalah ruang alamat yang cocok dengan fungsi khas. Overflow cellar adalah area yang hanya berisi rekaman-rekaman yang sinonim. Untuk faktor yang akan menentukan unjuk kerja berkas secara keseluruhan. Faktor alamat, area primer, ukuran total berkas. Untuk ukuran berkas yang tetap jika faktor alamat mengecil, maka ukuran cellar overflow akan meningkat yang berarti mereduksi kolisi. Tetapi karena area primer menjadi mengecil, maka jumlah kolisi akan menjadi lebih besar. Kolisi yang lebih banyaknya membawa konsekuensi diperlukannya probe pembacaan yang lebih besar. Untuk rumus mencari faktor alamat, langsung ke poin 19. List let insertion standard Sualesed Hashing. Algoritma yang diimplementasikan pada Sualesed Hashing sebagai dilakukan sebelumnya disebut let insertion standard Sualesed Hashing atau list karena rekaman yang baru disisipkan pada akhir rantai sinonim. Kata standar memiliki arti tidak adanya cellar. Varian dari algoritma tersebut adalah list atau let insertion standard Sualesed Hashing. Lanjut ke poin 20. List let insertion standard Sualesed Hashing merupakan variasi dari Sualesed Hashing. Rekaman dengan kunci di bawah memiliki kapasitas berkas 11 dan faktor alamat 0,81. Untuk kuncinya seperti ini, ada 38 sampai dengan 60, kunci modnya 3 sampai dengan 4, menentukan home address. Samping kanan rekaman 0 sampai dengan 10, medan penghubung, menunjukkan berkas yang masih kosong, bagian yang diarsir adalah daerah overflow. Prime area berjumlah 7, alamat 0 sampai dengan 6. Lanjut ke poin 21. Ke poin B, rekaman ada di nomor 3, angkanya 38, medan penghubung, rekaman dengan kunci 38 langsung ditempatkan sesuai dengan home address di alamat 3, mengingat alamat tersebut masih kosong. Untuk poin C, rekaman ada pada nomor 51 sama 38 di nomor 2 dan 3. Medan penghubung rekaman dengan kunci 51 langsung ditempatkan sesuai dengan home address. Alamat 2 mengingat alamat tersebut masih kosong. Untuk poin D, rekaman ada pada nomor 2, 3 sama 5. Nomornya 51, 38, 40. Rekaman dengan kunci 40 langsung ditempatkan di alamat 5 sesuai dengan home address, mengingat alamat tersebut masih kosong. Lanjut poin 22. Untuk bagian E, rekaman 51, 58, 40, 61. Untuk medan penghubungnya 10. Kunci 61 tidak dapat ditempatkan pada alamat 5 karena alamat 5 sudah ditempati 40. Area overflow masih kosong sehingga 61 ditempatkan di area overflow. Penunjuk pada medan penghubung yang berada di alamat 5 ditunjukkan ke alamat 10. Untuk poin yang F, rekaman 51, 38, 40, 83, 61. Medan penghubungnya ada di nomor 5, poinnya 10. Rekaman dengan kunci 83 langsung ditempatkan di alamat 6. Sesuai dengan home address, mengingat alamat tersebut masih kosong. Untuk poin G, rekaman 51, 38, 40, 83, 61. Medan penghubung 10. Kunci 24 tidak dapat ditempatkan pada alamat 3 karena alamat 3 sudah ditempati 38. Karena overflow masih kosong, sehingga 24 ditempatkan di area overflow. Penunjuk pada medan penghubung yang berada di alamat 3 ditunjukkan ke alamat 9. Langsung ke poin 24. Untuk bagian H, rekaman ada nomor 2, yang poinnya 51, 38, 60, 40, 83, 24, sama 61. Medan penghubungnya di poin 3 sama poin 5. Di poin 3 ada 9, di poin 5 ada 10.
Rekaman dengan kunci 60 langsung ditempatkan di alamat 4 sesuai dengan home address, mengingat alamat tersebut masih kosong. Untuk membaca probe sebanyak 1 kali, diperlukan rata-rata probe sama dengan 9/7. Kunci ada 38 sampai 60. Kunci mod 7 3 2 5 5 6 3 4. Probenya adalah 1112121. Total probe 9. Jika ditambahkan 2 rekaman lagi dengan kunci masing-masing 20 dan 94, home address 6 dan 3, maka ilustrasi seperti berikut. Lanjut ke poin 24. Untuk bagian I, rekaman 51 38 60 40 83 23 24 61. Untuk medan penghubung 9 10 8. Kunci 20 tidak dapat ditempatkan pada alamat 6 karena alamat 6 sudah ditempati 83. Area overflow masih kosong sehingga 20 ditempatkan di area overflow. Penunjuk pada medan penghubung yang berada di alamat 6 ditunjukkan ke alamat 8. Untuk rekaman yang bagian C, 51 38 60 40 83 94 20 24 61. Untuk medan penghubungnya adalah 10 8 sama 7. Rekaman dengan kunci 94 di poin 7 ya. Tidak dapat ditempatkan di home address 3 karena sudah ditempati oleh 38 yang datang lebih dulu. Medan penghubung alamat 3 juga sudah melempar rekaman overflow ke area 9 karena area overflow masih memiliki ruang kosong. Alamat terbesar adalah 7, maka 94 ditempatkan pada alamat 7. Dan medan penghubung pada 9 dituju ke alamat 7. Lanjut poin ke-25. Kunci ada 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60, 20, 94. Kunci mod 7, 3, 2, 5, 5, 6, 3, 4, 6, 3. Untuk perubahan 111, 21, 21, 23. Total probe 14. Faktor alamat sama dengan area primer. Ukuran total berkas. Faktor alamat sama dengan 9/11. Untuk poin terakhir adalah ACE Early Insertion Standard Swallow Hashing. Untuk poin pertama, teknik lain untuk meningkatkan kinerja probe pembacaan kembali adalah dengan melakukan variasi penempatan posisi. Untuk poin keduanya adalah varian ACE ini menyisipkan rekaman baru pada posisi rantai sinonim, tepat sesudah rekaman yang disisipkan pada home address. Untuk poin ketiga, medan penghubung yang berada pada home address diarahkan ke rekaman yang baru saja disimpan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.